Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaannya arek Surabaya dan channel asli nih arek Surabaya. Ning video kali ini aku bakal melanjut cerita yang kemarin. Nah, dimana di part 01 itu menjelaskan tentang perjalanan ke kota Surabaya untuk mendukung Persebaya melewati jalur kota Malang. Nah, buat yang belum nonton video sebelumnya, harap nonton dulu agar nanti ketika saya cerita ini menyambung ceritanya, tahu alur ceritanya. Ini part 01, ditonton dulu baru nonton video ini bagi yang belum melihat. Tapi kalau sudah melihat, lanjut aja lihat video ini, nanti akan tahu bagaimana ceritanya sampai selesai. Nah, sebelum saya cerita, jangan lupa dong subscribe dulu channel Sahabat Wani, channel kebanggaan arek Surabaya, kemudian diklik logo loncengnya agar apa? Channel ini berkembang, disukai banyak dulur-dulur bonek khususnya, dan menjadi hiburan buat dulur-dulur semuanya. Dan buat dulur-dulur yang punya cerita-cerita tentang perjalanan mendukung Persebaya ataupun dari supporter lain, silakan DM di Instagram Sahabat Wani 27, kemudian kita akan konfirmasi dan kita lanjut WhatsApp, lalu ceritakan nanti dan akan kita upload setiap hari Sabtu. Nah, di video kali ini melanjutkan video yang kemarin itu salah satu dari bonek Blitar, arek Blitar ya, itu mengkonfirmasi saya dan kita lanjut WhatsAppan. Nih buktinya, dia WhatsAppan bersama saya bagaimana dia menceritakan perjalanannya, ceritanya, lalu dia bilang kepada saya untuk tidak menyebutkan nama aslinya, tetapi Instagramnya di tag. Nah, ini di Instagramnya ya, Instagramnya ini. Karena apa? Banyak ada juga yang komen bahwasanya ketika saya upload itu videonya, ceritanya itu ngarang gitu loh, terus ceritanya abal-abal, mikir-mikir sendiri. Enggak, saya mengreview video-video yang saya upload itu dari cerita-cerita kawan-kawan bonek lainnya, kawan-kawan supporter lainnya, sehingga direview dan diupload di YouTube Sahabat Wani. Nah, terserah mau banyak yang menilai saya, menghujat saya, terserah, itu hak Anda menyukai video ini silahkan diikuti, enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Lebih baik berkarya daripada harus pandai menilai. Oke dulur, nah kita lanjutkan aja videonya. Seperti biasa saya akan mengatakan sinyal Wani dimulai. Diseret Mas Arif sampai keluar gerbong Mas Arif itu. Nah, keluar gerbong dia pukulin habis-habisan ya, setelah itu kayak dilingkarin gitu. Wah, dibuat gantian, dibuat gantian. Nah, di situ sudah ampun Mas, ampun Sam, udah gak karuan. Jaketnya Mas Arif yang bonek sudah disuruh buka, tasnya sudah keambil ya, segala apapun sudah diambil, tinggal Mas Arif badan doang. Ada sela gitu loh, ketika dikerumunin ada sela, lari dia itu, lari sambil terkupu-kupu gitu ya, apa ya, kesakitan badannya sambil lari gitu. Nah, dulu kan tahu di kereta api banyak lah batu-batu ya nggak sih, kerikil-kerikil batu-batu itu. Akhirnya Mas Arif disawatin, sambil lari disawatin, udah nggak berdaya gitu, disawatin. Sampailah di posnya itu, diselamatin sama penjaga keamanan kereta api di situ, masukin. Ditanyain, dari mana kamu? Dari Blitar Mas, mau ke Surabaya dukung Persebaya. Nah, ternyata dulu orang yang menolong Mas Arif, salah satu pegawainya itu adalah dari Nganjuk. Info dari Mas Arif. Nah, di situ akhirnya Mas Arif bilang, aku sudah gak dua popo Mas, us gak karuan ya, terus sedikit berdarah, memar gak karuan, tapi nggak sampai darah banyak itu, enggak, cuman memar gitu aja sama berdarah. Akhirnya diobati, dirawat sama petugas itu tadi, dikasih makan. Cerita kepada saya Mas Arif, dikasih makan Mas, saya rokokan bareng sama petugas itu. Nah, setelah Mas Arif diramut sama petugas itu, dijak ngobrol, ada salah satu orang datang di situ. Loh, kenapa iki? Kenapa? Ini dari Blitar, Cak. Gini. Loh, aku tuh kok Blitar ya. Salah satu penumpang yang mau berangkat dari stasiun tersebut itu kasihan kepada Mas Arif. Akhirnya Mas Arif dikasih uang 100.000 buat untuk pulang ke Blitar, karena sudah tahu ceritanya dia mau ke Surabaya
nonton Persebaya nggak jadi, terus tak berdaya seperti ini, nggak punya apa-apa, dikasih 100.000. Nah di situ akhirnya Mas Arif diberikan tiket sama yang penjaga kereta, yang petugas keamanan yang baik hati tadi. Terima kasih ya Pak ya, sangat luar biasa jasanya Bapak, kebaikan Bapak semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Bapak, terima kasih. Nah, singkat cerita Mas Arif diberikan tiket untuk dibalikkan lagi ke kota Blitar dengan membawa uang 100.000 yang dikasih orang penumpang tadi. Balik lagi kota Blitar. Jadi sore hari itu balik lagi kota Blitar. Sudah nggak punya apa-apa Mas Arif, handphone nggak ada, baju yang kaosan biasa, tas juga nggak ada, ya, sandal sudah nggak ada. Dia nyeker balik ke Blitar. Di Blitar dia kebingungan bagaimana nasib 4 rekannya di dalam gerbong. Keren, keren. Gak apa-apa, nanti ada lanjutan ceritanya ya. Setelah itu Mas Arif istirahat dulu di kota Blitar. Istirahat, dia berusaha untuk memaksimalkan uang 100.000-nya. Gimana caranya dia 100.000 ini dimanfaatin sama Mas Arif. Lapar, tapi ditahan sama Mas Arif. Saya nggak makan dulu, ya apa caranya? Ternyata Mas Arif punya inisiatif untuk kembali ke Surabaya. Bayangin dulu, lewat jalur bus. Jadi kan sore hari, sudah apa namanya, sudah malam lah, udah masuk malam. Dari sore tadi yang perjalanan, kemudian sampai di Blitar dikembalikan lagi, sampai di Malang dikembalikan ke Blitar, sampai Blitar itu malam hari. Mas Arif nggak mau, 4 orang ini dia berangkat bareng. Sampai nggak tahu kondisinya, saya nggak mau. Saya harus nyusul ke Surabaya, saya harus cari itu teman-teman saya. Akhirnya Mas Arif istirahat di stasiun Blitar. Nah, sekitar malam hari Mas Arif terbangun, badan sudah terasa kayak apa ya, kalau bahasa Jawa itu jarem semua gitu, jarem. Akhirnya Mas Arif ngojek ke terminal bus yang ada di kota Blitar. Nah di situ Mas Arif mengeluarkan uangnya akhirnya untuk ngojek, dan mengeluarkan uang juga untuk bus yang arah ke kota Surabaya. Jam 3 subuh katanya, sekitar subuhan lah pokoknya, itu ada bus yang arah kota Surabaya dari kota Blitar. Akhirnya Mas Arif numpak di situ. Nah di dalam bus Mas Arif perjalanan sendirian tuh, sudah nggak pakai sandal, sudah baju seadanya, nggak pakai tas, nggak pakai apa, pokoknya naik. Mas Arif istirahat, tidur dalam bus. Bangun-bangun kaget dia sudah berada di kota Malang dulu. Kenapa bus ini lewat Malang? Saya pikir lewat yang jalur bukan di Malang. Akhirnya Mas Arif udah diem, pasrah di situ. Ya udahlah, kalau udah waktunya meninggal, di sweeping lagi ya wis, meninggal. Sama halnya ketika dia dipukulin, dia hanya pasrah. Kalau ini sudah mati ya wis, aku sudah mati di sini. Dia bilang gitu. Akhirnya di dalam bus itu Mas Arif istirahat, pura-pura tidur, gimana caranya sampailah di kota Surabaya tanpa ada sweepingan apapun. Sampailah di kota Surabaya di terminal Bungurasi. Nah di situ Mas Arif bingung, hal apa yang akan saya ambil ketika uang tinggal beberapa puluhan ribu, nggak bawa apa-apa. Akhirnya Mas Arif masih ingat dia punya kawan di daerah Bungurasi situ. Akhirnya dia jalan kaki dari dalam terminalnya Bungurasi, dia jalan kaki sampai ke rumahnya kawannya. Ketemulah dia pinjem handphonenya, dipinjem di situ, di rumahnya itu dipinjem, diceritain kejadiannya Mas Arif, dikasih makan ya sama temennya itu, sampai kok nekat kamu, kok nekat gitu. Akhirnya Mas Arif buka handphone, buka Instagram, banyak sekali kawan-kawannya Mas Arif yang DM, termasuk 4 orang kawannya di sana. Ternyata 4 orang kawannya itu lolos dulu, aman, mereka selamat, dan mereka sudah di Stadion Gelora Bung Tomo, sekitaran Stadion Gelora Bung Tomo. Nah di situ akhirnya Mas Arif lega, alhamdulillah teman-temanku selamat. Oke. Nah akhirnya Mas Arif balesin Instagram satu persatu. Bahkan salah satu dulur dari Malang, bonek Malang Raya juga mengabari gitu loh, apakah ada teman-teman kita yang masih tertinggal di sana atau gimana. Tapi ya alhamdulillah semuanya selamat. Nah Mas Arif akhirnya
minta ke salah satu cacaknya. Saya nggak nyebutin nama karena dari Mas Arif nggak boleh sebutin nama. Cacaknya yang dia juga adalah seorang bonek, punya warung di daerah dekat Bungurasi situ, punya usaha. Aku mari ke sweeping. Saya habis ke sweeping di kota Malang, saya nggak bawa apa-apa Mas. Ya apa, saya mau nonton Persebaya. Ada 4 teman saya yang sudah di stikeran Gelora Bung Tomo. Nah kok ya bertepatan itu cacaknya Mas Arif, saya anggap namanya Cak Agung lah. Nah Cak Agung ini ketika dikonfirmasi Mas Arif, Cak Agung berada di YSS. Ya Cak Agung ini apa ya, masih komunitas besar gitu, Yayasan Supporter Surabaya, masih bergaul di sana. Nah Cak Agung ini akhirnya menginformasikan ke siapa namanya, ke Arif, Mas Arif, untuk nanti ditemui sama temanku, dijemput sama temanku ya di dekat Ramayana situ. Akhirnya dirawat, ketemu sama akhirnya dikabarin ketemu sama temennya Mas Arif, dirawat di situ. Dirawat seenak-enaknya di situ, dikasih makan. Mas Arif cerita bagaimana kejadiannya. Kawan saya 4 masih di Gelora Bung Tomo, alhamdulillah selamat Mas. Saya dari Blitar ke Malang, kena sweeping, balik Blitar lagi, saya kesini naik bis, diceritain sama dulur-dulur yang ada di daerah Bungurasi, bonek di daerah Bungurasi ya, dirawat. Dan akhirnya kalau di sana itu kemarin pada saat itu kayak gini loh, kalau bawa bis kota gitu loh, booking bis kota untuk arah ke stadion Gelora Bung Tomo. Mas Arif ikut di bis tersebut. Mas Arif ikut lanjut perjalanan menuju ke Gelora Bung Tomo. Di situ Mas Arif terlihat dulu ketemu sama 4 orang kawannya yang pisah tadi. Langsung Mas Arif mencolot, dirangkul sama 4 orang. Saya merinding. Tak pikir awakmu gak ono nyomone, tak pikir awakmu gak karuan. Aku ya mikir awakmu kabeh iku bakal gak selamat. Bagaimana tidak ketika di Malang sudah gak karuan. Chaos di dalam gerbong itu, weh yang penting selamat dulu. Akhirnya mereka kayak gini loh, orang yang berjiwa nyali sewani apapun, dia masih punya hati gitu. Dia masih ada memikirkan kawannya ya apa, peduli. Dan alhamdulillah mereka dikumpulkan lagi dengan keadaan selamat, tapi bekas memaran masih ada dari Mas Arif. Akhirnya mereka nontonlah pertandingan Persebaya. Nah menonton di dalam, Mas Arif kan ya ada bonek asli, menyanyi lagu bonek, nyanyi lagu bonek, nyanyi lagu Persebaya, nyanyi lagu bersorak-sorak. Mas Arif itu selalu dilihatin banyak orang. Dulu bonek kita yang lainnya melihatin, itu bonek tahu. Karena apa? Nggak pakai seragam ya. Sedangkan pertandingan itu lawan-lawan rival, lawan The Jackmania ya, lawan Persija Jakarta. Mas Arif dilihat dulu bonek. Tapi sama kawan-kawannya yang 4 orang tadi juga dia dibilangin kalau misalkan ada yang lihat itu dulurku Cak gitu, itu dulurku gitu. Jadi aman. Singkat cerita pertandingan selesai. Persebaya lawan Persija selesai karena itu. Persebaya menang kan. Nah di situ akhirnya Mas Arif bersama teman-temannya keluar stadion malam hari itu. Pulang mereka berpisah teman-teman. 3 orang dari kawan Mas Arif ini bilang kepada saya, Mas Arif cerita kepada saya, 3 orangnya itu lari, bukan lari apa namanya, ditampung ke dulur-dulur liar utara, bonek liar utara, karena sowan dulu di sana. Akhirnya 3 orang ke bonek liar utara, sedangkan Mas Arif bersama kawannya itu ditampung bonek waru. Nah di sini ada perpisahan, yang 3 ke bonek liar utara, yang 2 ke bonek waru, termasuk Mas Arif ini tadi. Mas Arif sama kawannya 1 ke bonek waru. Nah di bonek waru selama 2 hari Mas Arif ditampung di situ, dikasih makan, diajak bercengkrama, selayaknya benar-benar keluarga di situ. Terima kasih buat dulur-dulur bonek waru yang sudah menampung Mas Arif ya. Dengan kondisi seperti itu masih berjuang mencari kawannya, masih berjuang nonton Persebaya, mendukung Persebaya. Ditampung selama 2 hari dan kata Mas Arif juga menginformasikan kepada saya bahwasanya sebenarnya saya nggak mau pulang Mas gitu, tapi ya apa, saya sudah 2 hari di sini, sudah waktunya pulang. Bahkan sampai ditawari, ayo dah nonton Persekapas Pasuruan kala itu, katanya Mas Arif. Ditawar sama dulur-dulur dari bonek waru. Enggak Mas, aku balik aja. Diberi saku sama
dulur bonek baru untuk perjalanan pulangnya. Akhirnya mereka pulang ke Kota Blitar dan dengan selamat, dulur. Nah, di sini apa yang dapat kita ambil dari pelajarannya Mas Arif ini? Yang pertama, kalian yang dari kota Surabaya sendiri ya, yang mengatasnamakan bonek, saya nggak tahu membawa nama bonek itu untuk apa, itu terserah kalian. Mau dibuat apapun itu terserah kalian. Yang penting bonek adalah pendukung Persebaya. Entah berbagi mengatasnamakan bonek, entah kalian touring mengatasnamakan bonek ya, kemudian entah kalian apa ya, silaturahmi sana sini mengatasnamakan bonek, apapun itu, bonek tetap adalah pendukung Persebaya. Seperti halnya dengan Mas Arif, dia jauh-jauh dari Kota Blitar setiap pertandingan ke Surabaya karena ingin mendukung Persebaya, titik. Entah di situ dia mau ngamen, mau estafet, mau ketemu silaturahmi dulu lainnya, mau apapun yang dilakukan, mereka tujuannya pertama adalah menjadi seorang bonek dan pendukung Persebaya. Bonek adalah pendukung Persebaya dulu. Apapun bonek, tetap dia adalah pendukung Persebaya. Nah, terus yang kedua, kalau kalian di dalam kota Surabaya sendiri ya meremehkan misalkan, nah lapo sih ngelihat, mending lihat di TV bisa makan, bisa jajan. Bro, kalau kamu jadi bonek ya jangan mengatasnamakan bonek kalau kayak gitu. Lihatin dulu-dulunya dari luar-luar kota, lihatin ada dari Probolinggo, Jember, Nganjuk, Lamongan, Gresik, Blitar, ini salah satu contohnya, Kediri, Madiun, dan tidak sedikit yang dia datang ke kota Surabaya. Dia selalu estafet, dia selalu mengeluarkan uangnya lebih jauh mahal daripada kamu hanya untuk nonton Persebaya. Kalau kamu nonton, ya nonton aja gitu loh, jangan terus kemudian alah gaya opo, buat apa ngeluarin uang gini. Kamu bukan bonek bro, bonek anyaran kamu. Seperti itulah. Jadi intinya perjuangan Mas Arif juga sangat luar biasa, dimana ketika dia pulang seharusnya dia bisa istirahat, dibalikan dari kota Malang ke Blitar, sebenarnya dia bisa istirahat ya, tetapi dia masih inisiatif untuk balik ke Surabaya. Keren ini, untuk mencari kawan-kawannya. Hidup enggak temanku, temen, ini keren sekali. Jadi sangat luar biasa perjalanan Mas Arif. Ya apapun lah, bagaimanapun hambatan, tantangan menjadi seorang bonek itu ada aja gitu. Tapi alhamdulillah Mas Arif sehat. Sebelum saya upload juga saya konfirmasi kepada Mas Arif, dia alhamdulillah mengkonfirmasi kepada saya untuk Mas ceritain ini sebagai cerita kepada dulur, dan sampaiannya juga saya menyampaikan lek wedi ojo wani-wani, lek wani ojo wedi-wedi. Itu selalu ditekankan oleh dulur-dulur, terutama yang selalu away ataupun estafet ataupun mendukung tim kebanggaan kita Persebaya Surabaya. Lek kamu wani yo wani yo gitu loh. Oh jangan usah wedi-wedi. Lek kamu ragu-ragu nggak usah berangkat. Contoh dari perjalanan Mas Arif ini sangat luar biasa, di gerbong yang begitu wow. Aku gak bisa bayangin loh rek, nek nang kono ya apa, cuman bisa doa mungkin. Tapi Mas Arif masih mampu untuk sempat melawan, mampu sempat minta ampun, mampu sempat lari mencari selamatnya, ditolong orang, kembali lagi ke kota Surabaya mencari temannya. Wow, ini sangat luar biasa. Terima kasih Mas Arif atas cerita-ceritanya, sangat luar biasa. Semoga sehat selalu. Dan buat dulur-dulur yang punya cerita-cerita, ayolah ceritakan, DM Instagram Sahabat Wani ya. Jangan lupa subscribe, ajak dulur-dulur bonek untuk nonton video-video Sahabat Wani agar bisa dapat pelajaran-pelajaran yang didapatkan. Oke, itu saja yang dapat saya ceritakan tentang ceritanya Mas Arif. Sampai jumpa di Sabtu depan, karena saya upload Sabtu depan. Dan mohon maaf buat dulur-dulur yang sudah masuk materinya, yang sudah cerita belum bisa saya upload karena gantian. Dan mohon maaf buat dulur-dulur yang bilang Mas jangan upload hari Sabtu, janganlah upload hari Sabtu tok tak. Mohon maaf, ini apa ya, saya juga punya kesibukan lain, saya masih kuliah, saya juga bekerja gitu loh. Nah buat dulur yang sering nonton video Sahabat Wani, tonton video-video yang sebelum-sebelumnya, cerita-cerita bonek yang sebelumnya banyak sekali Pak di situ. Oke, cerita saya akhiri seperti biasa, saya akan mengucapkan sinyal Wani diakhiri. Oke dulur, jaga kesehatan selalu, jangan lupa tetap suka-suka berbagi. Kita bantu dulur-dulur kita yang tidak mampu, kurang mampu ya, kita bagi. Karena apa?
Berbagi adalah di atas segala-galanya. Tunjukkan eksistensinya bonek yang sudah berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Sebelum ada pertandingan, apa yang kita tunjukkan ya ini adalah berbagi secara bersama. Kita tuangkan hal-hal positif kita bawa nama bonek yang benar-benar menjadi supporter yang sudah bukan seperti dulu lagi. Sampai jumpa di Sabtu depan dulur-dulur, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani.